Harga emas ini belakangan lagi naik banyak banget. Bahkan berita-beritanya pada bilang orang pada hajar kanan semua, pada beli emas sampai stoknya habis. Emas ini akan menjadi hedge untuk seluruh krisis? Enggak. Ketika harganya lagi bagus, harganya lagi tinggi, orang pasti akan terus nyangkul terus. Ya. Amit-amit misalnya Indonesia krisis, emas pasti naik, belum tentu. Tadi kita udah ceritain, US kalau hancur baru emas kalian naik. Itu kunci. Di Indonesia itu kita bagi 3 lah, biar gampang. Ada upstream, ada midstream, sama downstream. Namanya ada gula, ada semut. Saat harga emas saya tinggi, itu pasti orang ramp up the production. Itu udah pasti. Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin, join sekarang. So I'll see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to chatting. Nah, kalau di video chatting kemarin kita udah banyak bahas soal peluang emas langsung. Ya, kita sempat bahas Bank Mandiri, Bank BRI, ya sebelum bagi dividen, batubara, pas tarif IUPK, ada beberapa perusahaan yang diuntungkan, kita udah bahas. Sekarang kita ingin bahas emas sesungguhnya, Kosum. Ya. I think semua pada tahu harga emas ini belakangan lagi naik banyak banget. Bahkan berita-beritanya pada bilang orang pada hajar kanan semua, pada beli emas sampai stoknya habis. Wah, ini tabrakan itu. Pada tabrakan. Nah, mungkin kita ceritain sedikit ya sejarah mengenai emas dan kira-kira di Indonesia apa sih yang kita bisa lakuin sebagai investor? Ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip bisa diuntungkan oleh kejadian ini? Tapi sebelum kita lanjut ke situ, ya, kita ceritain sedikit mengenai sejarah emas. Di biasanya emas itu naik ketika ada ketidakpastian umum ya. Kita flashback ke tahun 1800-an, ada Civil War pertama, itu emas naik banyak. Ya. World War pertama juga tahun 1914 kurang lebih, itu juga emas naik banyak. Ya, bahkan sampai Perang Dunia Kedua 1939 emas pun naik banyak. Ya, sehingga cerita pada tahun 1944 nanti teman-teman bisa baca itu ada namanya Bretton Woods Agreement, di mana untuk pertama kalinya ya, setelah Perang Dunia Kedua USD itu dijadikan sebagai mata uang dunia. Ya, di mana beberapa negara berkumpul dan setuju di mana USD tersebut ya di backing. Ya, jadi setiap USD yang beredar itu ada di backing dengan satu emas. Ya, itu terus berlanjut. Sehingga cerita apa yang terjadi mungkin 10 tahun kemudian 1950 itu kan terjadi perang lagi lah kita bisa bilang, dan Amerika itu terus membiayai perang tersebut. Ada Vietnam, ada beberapa negara lainnya. Hasil apa? Ini ada mulai beberapa negara seperti Perancis, dia mulai meragukan ini beneran gak nih USD bisa terus membanking dolarnya dengan emas. Long story short apa? Di tahun 1971 ini ada satu kejadian yang membuat shock seluruh dunia, yaitu adalah Nixon Shock Agreement, di mana Presiden Richard pada saat itu dia membuat suatu kebijakan yang sangat satu pihak, di mana satu USD itu harus di-backing dengan emas. Itu udah nggak lagi di-backing dengan emas. Jadi pada tahun 1971 untuk pertama kalinya mata uang USD itu udah nggak di-backing dengan emas lagi, melainkan di-backing dengan kepercayaan terhadap ekonominya Amerika. Mungkin kalau dari sudut pandang lo, Kosum, kira-kira setelah adanya perjanjian Nixon Shock Agreement itu, di mana USD udah no longer backed by emas, kenapa menurut lu orang itu masih bisa percaya terhadap USD, dan kira-kira apa sih dampaknya terhadap gold setelah adanya di-cut perjanjian ini? Nah, jadi kalau kita lihat kan US ini pas sebagai pemenang World War II. Memang dia bilang allied force ya, sekutu gitu. Dan dinakodai oleh US. Oleh karena itu sebenarnya ya itu berdasarkan kepercayaan karena kekuatan adidayanya US. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya lebih besar lagi, jadi saat udah nggak di-back sama gold ini akan menjadi antitesis terus terhadap resesi US, terhadap US. Misalnya contoh, tahun 1990-an kita tahu sampai 98 itu kan ada akhirnya Asian Financial Crisis. Itu kan crash di Asia. Tapi apakah harga emas naik? Enggak. Malah ngaruh. Ya, tapi malahan di tahun 2000 harga emas tuh turunnya jauh banget. Karena waktu itu harganya waktu sempat naik, habis itu produksi gila-gilaan, dan orang udah jual emas karena kondisi lagi baik, terutama di negara barat. Tapi sedangkan negara Asia lagi krisis. Dan ini yang kita lihat. Jadi apakah emas ini akan menjadi hedge untuk seluruh krisis? Enggak. Tapi krisisnya US iya. Tapi apakah krisisnya Asia? Belum tentu. Saya kasih contoh lagi di subprime mortgage 2008. Itu kan US krisis. Itu benar. Gold naik.
2015 kita tahu krisis, China slowdown. Apakah emas naik? Enggak. Emasnya turun. Itu kurang lebih 1.500 per ons. Ya, 1.500 per ons. Pas COVID baru naik lagi. Oh ya, sama trade war pertama 2018 juga naik lagi. Itu mulai naik lagi. Mulai naik lagi. Nah, di situ jadi kita dapat the konteks. Jadi gold ini sejak tidak di-back dengan USD cuma berdasarkan kepercayaan. Jadi saat tidak ada kepercayaan terhadap US ini, gold akan naik. Dan ini yang terjadi di tahun ini juga. Saat orang udah melihat US ini kok udah tanda-tanda krisis dan apalagi ada terkesannya mau default bonds-nya. Itu orang makanya akhirnya beli gold. Maksudnya China beliin gold terus. Berarti mereka, ini very interesting point ya teman-teman, mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi memang ketika orang itu lebih kurang percaya lah dengan kondisi US, seperti tadi Kosum bilang pas 2008 itu kan mereka cetak uang juga banyak ya Kosum. Mereka US cetak uang banyak, makanya kepercayaan orang terhadap USD berkurang sehingga membuat harga emas naik banyak. Tapi menariknya ketika tahun 2015 China slowdown, negara-negara di Asia melambat, pasar saham Indonesia juga runtuh bisa dibilang ya, 2015. Tapi malah harga emas nggak ngaruh gimana, nggak naik gimana, malah cenderung turun 2015. Karena kenapa? Karena krisis tersebut nggak ngaruh ke Amerika. Jadi kepercayaan orang terhadap Amerika masih nggak terpengaruh. Oke, it's very interesting point. Dan mungkin teman-teman sebagai dapat gambaran juga ya, kalau orang bilang harga emas selalu naik setiap saat, itu sebenarnya nggak juga. Kan ini komoditas, demand dan supply. Tahun-tahun yang seperti Kosumadi bilang, itu di tahun harga emas kan naik banyak 1980 sampai 2000-an tuh ya. Itu produksi emas tuh naik gila-gilaan. Nanti detailnya teman-teman bisa lihat di sini. Itu produksinya CAGR almost 3,8%. Almost 4% berarti ya. Sedangkan sekarang mungkin CAGR produksi emas itu cuma nambah 0,2. Below 1%. Jadi kan ini sebuah komoditas. Ketika harganya lagi bagus, harganya lagi tinggi, orang pasti akan terus nyangkul terus, ya kan. Begitu pula kalau harganya lagi rendah, ya orang mungkin akan menyangkul dengan lebih sedikit. Benar. Itu semua tergantung demand supply. Dan kemarin menarik ya, gue kemarin sempat baca ini juga Kosum. Jadi ada satu artikel, nanti mungkin kita bisa tampilin di sini, di mana sebenarnya pada saat harga emas turun banyak, itu kan supply-nya nambah tuh 1980 sampai tahun 2000-an. Tapi banyak negara juga lagi ngejualin emas. Jadi itu tergantung demand supply. Dan menariknya sekarang itu ada beberapa negara seperti salah satunya kita spill China. Itu dia malah lagi kolek emas begitu banyak. Dari tahun 2024 loh itu. Oh, dari tahun lalu bahkan udah mulai kolek emas. Nah, kalau dari sudut pandang lu Kosum, kira-kira why maksudnya China mau mengkolek emas ini? Karena balik lagi gini, pertama gini, biar konteks dulu. China itu kan negara eksportir, jualan ke US. Yang dimana kalau jualan banyak, pasti kan harusnya permintaan terhadap mata uangnya kan tinggi. Pertama itu. Tapi kenapa mata uang China bisa tekan rendah terus? Nah, China itu sebenarnya beli obligasinya US. Beli selalu, dia net buyer. Nomor 1 sebenarnya Jepang. Cina nomor 2. Nomor 2. Oh, gede juga. China nomor 2. Nah, di tahun 2024 ini sebenarnya kan udah ada tendensi Trump bakal naik. Dan si China ini udah punya pengalaman 2018. Pas tarif war pertama, China itu istilahnya ya udah manut-manut aja dikenain tarif. Tapi pas udah tarif war kedua ini dia ngelawan lah. Istilahnya sama-sama adu kuat-kuatan. Dari 2024 ini kan sebenarnya udah ada tendensi kelihatan Trump yang akan menang. Dari situ sebenarnya dia udah start tahu. Pertanyaan gini, kenapa belinya? Kan sekarang ada yang bilang ada emas baru namanya Bitcoin. Kenapa China nggak beli Bitcoin? Pertanyaan gitu. Bitcoin itu slash terhadap apa? USDT. Jadi kalau beli Bitcoin sama aja kayak tanda petik beli USD. Jadi sama aja ada outflow ke USD. Makanya si Trump itu kalau naik bilangnya Bitcoin kan. Makanya naikin Elon Musk juga. Jadi dia pengen bilangnya USD biar di-back-nya juga sama Bitcoin. Ini gitu. Tapi China tahu. Sampai sekarang kan masih di-back. Gak boleh pakai Bitcoin, cryptocurrency di China. Karena China tahu kalau misalnya pakai crypto itu itu sama aja mendukung US. Makanya dia belinya gold. Dia nggak mungkin beli bonds lagi dong. Gimana biar dia turunin ininya, jadi jualin bondsnya, dia belinya gold. Biasanya dia convert gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tentu ini pandangan secara kita baca makro, kira-kira doang ya. Kita bukan ahli ekonom gitu. Tapi kita cuma hanya melihat konteksnya itu. Biar kita sedikit tahu lah kondisi sekarang. Tapi apakah sebenarnya itu pengaruh gak sih? Kita sebagai investor di Indonesia sebenarnya untuk menebak harga emas naik atau turun, gak usah terlalu pusingin. Yang penting kita melihat ada lagi nggak. Kan kalau kita misalnya lihat gini Joe, sekarang kita tahu emas sudah naik banyak, ya kan? Mungkin orang bondong-bondong beli emas batangan ya boleh aja you buy it kalau misalnya ngerasa kayaknya US mau crash. Tesisnya itu ya. Jangan sampai orang beli emas ini amit-amit misalnya Indonesia krisis, emas pasti naik, belum tentu. Tadi kita udah ceritain, US kalau hancur baru emas kalian naik. Itu kunci di situ. Jadi kalau memang yakin US krisis ya udah boleh emas. Ya apa nggak buat cadangan ataupun istilahnya buat warisan, bebas.
Tapi kan sebenarnya kita juga bisa mendapatkan emas yang lain. Apa Dengan tuh? membeli perusahaan yang produksi emas. Tambangnya langsung. Tambangnya Wah. langsung. Nah, mungkin cerita dikit ya, di Indonesia itu kita bagi 3 lah. Biar gampang. Ada upstream, ada midstream, sama downstream. Basic cyclical ya, commodity. Upstream ya pasti tambangnya, kalau midstream itu apa, refining. Refining. Bahasa gampangnya murniin lah. Yang paling terakhir downstream yang jualan lah, trading. Jadi kalau di upstream tuh ada banyak ya, PSAB, BRMS, ada United Tractor, Aman Mineral, Ini juga ada tambang emas. Indica Energy baru ya, nanti 2026 produksi. Dan ini pasti tahun ini akan mendapatkan rezeki. Ya. Pasti akan dapat rezeki. Catat, pasti akan rezeki. Kuartal 1 ini teman-teman bakal lihat. Ini syuting kita tanggal berapa ya? 29 April. Oh iya, 29. Belum ada keluar. Apa? Saya yakin pasti dapat rezeki semuanya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu yang teman-teman nonton penasaran kenapa bisa dapat rezeki, karena dia kan komoditas simpel lagi nih ya. Harga jual naik banyak. Ya. Karena kita tahu harga emas naik banyak. Mereka kan jualan barang emas. Ya. Biayanya gimana? Nah, mungkin biayanya gimana? Oil gimana kosong sekarang? Oil stabil-stabil aja. Nah iya. Jadi Edian harga jualan naik banyak, biayanya cenderung lagi flat. Ya, lagi flat. Mungkin ada inflasi ya, kayak biasa lah ya. Ya, Biasanya gaji dan lain-lain. Tapi kenaikan emas ini kan udah naik gila-gilaan, 20% up gitu loh, dalam sekejap. Dan ditambah, Edian kan kalau kita mau lihat suatu kinerja perusahaan, kita tahu unit economics-nya, keuntungan makin besar, ditambah volumenya. Ya. Nah, volumenya gimana tahun 2025, 2026? Itu semua perusahaan yang kita bilang, rata-rata mungkin bisa naik almost 10% atau bahkan lebih. Ya. Production-nya. Kayak kita sebagai gambaran, Bapak Ibu tahu Indica Energy itu kan bekas perusahaan batu bara. Di tahun 2026 bakal buka satu tambang, itu bisa 100.000 ons per tahun. Per tahun produksinya itu 2026 baru jalan. Dan itu kadar massa kurang lebih 1,3 gram per ton. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Which considering 1,3 gram per ton, kalau misalnya teman-teman nanya, itu angka yang bagus atau enggak, sebenarnya it's quite okay average. Sebagai gambaran, Indonesia itu rata-rata 1,5 lah. It's considered okay. Mungkin kalau ada beberapa tambang yang fenomenal kosum. Ya dulu yang United Tractor, tadi bisa sampai 2 gram. Iya, Martabe atau mungkin Aman juga dulu di atas 2 sempat. Iya, tahun ini drop jauh dia. Ada kualitinya ya. Mungkin teman-teman yang di member team udah tahu, udah dibawain think case-nya Medco Energy, karena Aman Mineral dibawa Medco Energy ya. Jadi sekalian kita bahas di situ. Karena memang natur dari tambang emas biasanya pas tambang baru buka itu kualitinya lebih murni lah kita sebut. Nanti makin lama yang makin lebih susah makin turun. It's the nature. Tapi generally speaking 1,3 itu udah cenderung bagus. PSAB juga sama. PSAB itu ada satu tambang Bakan. Itu juga mau lagi develop, nambah kapasitas mungkin sekitaran ada puluhan ribu juga. Itu bisa nambah mungkin 1-2 tahun ke depan. Memang kalau kita lihat ya, perusahaan gold mining di Indonesia yang bisa kita beli yang TBK itu salah satu United Tractor. Kurang lebih bisa 200.000 ons ya. One of the largest itu tahun 2024. Tahun ini katanya mau jadi 240.000 ons ya. Nah ini sebenarnya gede banget. Kalau Indica nanti 2026 juga gede tuh, 100 ribuan. Mungkin kalau BRMS itu masih 60.000 masalah ya. Tapi itu naiknya juga banyak banget. Mau ke 100.000 tuh, katanya mau going ke 100.000. Dan 60.000 tahun-tahun sebelumnya tuh 10.000. Jadi naiknya sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Ditambah lu bayangin, ini kan very simple mathematics ya. Harga jual kali volume. Volumenya naik banyak, harga jual naik banyak. Kos samanya peluang emas di saham emas. Dan ini kita cerita di tambang emas. Misalnya kita lanjutin lagi di midstream. Nah, kalau kita lihat di midstreamnya ini kan ada pemurniannya, mungkin di Antam sama Harta dan Arta gitu. Dan lanjutnya lagi di downstreamnya Harta ya. Cuma gambaran besar ya buat teman-teman di sini. Namanya perusahaan komoditi. Memang selalu yang diuntungkan itu pasti di upstreamnya. Tapi minusnya apa? Naik turun. Nggak stabil, sedangkan makin ke bawah, makin ke downstreamnya itu pasti akan lebih stabil, margin lebih terbatas, apalagi cuma yang trading. Ini gambarannya gitu. Nah, kalau kita misalnya mau tajamin lagi ya, oke, kita misalnya tajamin di mining. Misalnya contoh di Martabi ya, United Tractor. Setiap kenaikan $100 per ons di harga emasnya, itu kurang lebih bisa naik dapat 200 miliar. Netnya? IDR ya, netnya. Di situ. Nah ini teman-teman kalau penasaran gimana cara ngitung gini, nah itu kita sebenarnya akan bahas di Think Class nanti. Benar. Ya, kalau teman-teman udah bisa lakuin ini, aplikasikan hitungan seperti ini, it's not 100% accurate, tapi ya it's better, dan kita bisa sebagai investor, kita bisa jadi ini sebagai pegangan, supaya kita bisa tahu key variablesnya, unit economics-nya gimana, ya kan. Nah kalau teman-teman mau tahu, ya caranya gimana, aplikasi ini untuk di emiten-emiten lainnya, itu bisa join di Think Class kita. Ya, dimana kalau untuk member kita ada Think Class, itu 1 bulan sekali, itu free ya. Dan buat membership kita bakal analisain perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor yang lagi menarik. Kita sempat bahas bank, udah pasti. Coal itu kita hitungin sampai detail. Nah mungkin next emas ya di beberapa bulan ke depan kita akan ada Think Class.
Karena kita no wonder ya, gold mining ini jarang orang analisain. Ya. Banyak lah yang udah analisain sawit, batu bara. Karena kita udah cover 500, kita very well known the every opportunity yang ada di market. Even the corporate action one kita tahu. The next thing ya. But misalnya kita cerita ya, kalau emas ini sebenarnya apakah kita kembali lagi, oke, kita tahu nih ada peluang kuartal 1, kuartal 2 ke depan ini. Apakah ini long last? Nah, that's the million dollar question sebenarnya, Kosum. Sebenarnya saya punya prinsip ya, namanya di komoditi, mau you name it lah, emas, sawit, coal, namanya ada gula, ada semut. Saat harga emasnya tinggi, itu pasti orang ramp up the production. Itu udah pasti. Kita misalnya lihat di Indonesia sendiri, kurang lebih every company naikin 10%. Bahkan mungkin ada yang 20%. 20% kayak United Tractor. BRMS juga lebih gila lagi. 40%-an up gitu. Itu udah naikin gila-gilaan. Nah ini di Indonesia sendiri konteksnya udah naikin banyak. Cuma kalau pas kita lihat data global nih Jo, kok pada kayak diam-diam, nggak ada yang mau rilis. Nah balik lagi, orang kan kalau dia udah submit the production, nanti kan ada tendensi harga emasnya turun. Jadi makanya lebih a bit visi lah, abu-abu. Kayak diem-diem. Tapi kalau saya lihat sekilas, katanya produksinya malah turun. Cuma saya yakin nggak? My opinion kagak. Pasti semuanya diem-diem produksi banyak-banyak. Harga lagi begini maksudnya? Harga lagi bagus-bagusnya, yang dimana apalagi ada tendensinya perang trade war ini belum akan kelar dalam waktu dekat. Pasti semua orang akan drilling the gold. Akan cari, buru-buru cari gold lagi. Nah, sekarang gini, tinggal pilihannya. Oke, saya tahu nih ada pilihannya tambang emas, atau midstream, ataupun downstreamnya, atau sekalian invest di batangan emas. Sama about the numbers. Let's say gini, kalau teman-teman mungkin below 10 miliar ke bawah beli emas mungkin ya masih oke lah, bisa simpan di brankas. Tapi kalau teman-teman udah punya AUM di atas 100 miliar, coba deh kalian pikir, 100 miliar bisa dapat berapa batang emas? Mau simpannya gimana? Orang yang dari nggak mau nyopet, orang yang datang ke rumah kita, teman kalian datang ke rumah kalian, lihat emas segudang gitu, bisa pura-pura ngambil juga. Itu kan ada cost-nya untuk menjaganya. Makanya emas ini kan ditaruhnya di bank kadang-kadang. Nah, saya mau namain makanya, kalau di downstream ini ada namanya bank sekarang. Baru. Bank Bullion Bank. Nah, itu salah satu bank rakyat Indonesia. Karena pegadaian emasnya itu jadi bisa kita taruh nabung emas. Bukan nabung emas ya, titip emas lah ya. Emas ya, titip. Kalau nabung emas kesannya taruh di rumah, ini taruh bener di banknya. Jadi ada salah satu yang diuntungkan lagi bank. Tapi memang belum terlalu bisa signifikan banget karena kita ya balik lagi kan ini apakah menjadi liquidity dari depositnya atau gimana kita belum bisa lihat terlalu jauh. Karena emas di Indonesia ini ya dan ini dari teman-teman ya, ini jangan orang pajak ngecek nih semuanya. Banyak yang nggak tercatat di SPT Jo. Bener. Jadi saat dia mau realize jual emasnya ini dia harus bayar pajak. Gede banget. Udah pasti kayak 20%. Lain-lain coba ya. Ya udah kena 25% up lah udah pasti itu. Nah ini yang jadi isu lah. Yang jadi isu orang emas ini istilahnya jadi aset warisan terus, nggak pernah direalisasi. Kan ini sayang, kalau kita bilangnya investment ini kan kita ingin mendapatkan return. Kalau ingin mendapatkan return kan either dari capital gain apa enggak dari hasil bisnis. Cuma emas pasti nggak ada hasil bisnis. Cuma dari capital gain. Cuma kalau mau capital gain takut kena pajak terus sampai kapan? Nanti amit-amitnya ujung-ujungnya kayak Viking, tau nggak? Bangsa Viking. Koleksi emas ujung-ujungnya diambil sama negara lain gitu kan. Jadi jangan sampai boleh invest emas, tapi keep in mind kalau udah sampai large number 50 miliar, 100 miliar, malah hidup kalian nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Kalian pasti akan takut, ada ketakutan sendiri untuk menjaga. Udah kalian udah kayak bank. Mendingan sekalian aja kalian taruh di bank. Cuma kan ada ya, ini cerita jadi panjang ya. Kan ada yang isu waktu itu taruh yang beli sama Antam ya, siapa Pak? Lupa lah, saya nggak sebut namanya lah, nggak enak. Saya nggak tahu kasusnya gimana sekarang. Intinya kan malah jadi kesannya malah dia di penjara dan lain-lain nih. Saya nggak tahu konteksnya siapa yang benar apa enggak. Tapi kan jadinya isu tuh. Emas yang banyak dibilang ini penipuan lah di Antam. Wah ini jadi isu nih. Makanya saya sendiri sih ngerasa lebih baik kita yang punya tambang emasnya aja. Kalau saya sendiri. Apalagi berapa bulan lalu ini kan orang lihat saham semuanya kayak padahal nggak tahu ini produksi emas. Saham pada turun semua gila-gila. dibuang udah kayak ini apa kayak saham sampah gitu. Padahal ini produksi emas yang dimana labanya lagi naiknya gila-gilaan one off. Dan itulah kita enaknya sebagai investor kita bisa melihat ada harta yang terpendam. Emas beneran nih dibuang bos. Emas beneran dibuang bos. Buset dah. Tambang emas ya, bukan emas batangan tapi yang tambang menciptakan. Dibuang. Menciptakan Bayangin gila. Ya, dan oke, paling gini Jo, gue nanya lo. Pasti ujungnya orang nanya valuasinya berapa? Nah ini sebenarnya The fair valuation. jadi PR buat teman-teman, kita kasih tips aja ya.
kalau tadi kan Kosum udah spill, kita mau nyari tambang ya, kalau bisa ya pasti PI wajarnya di bawah 10 kali. Karena tadi kan ini komoditas dan ada unsur ya tidak stabil tersebut ya, tidak stabil ya. Jadi PR buat teman-teman coba cari tahu lah tambang emas yang mungkin yang PI-nya di bawah 10 ataupun yang berpotensi menjadi PI di bawah 10. Betul. Ya, mungkin sekarang PI-nya kelihatannya gede karena labanya kecil, tapi karena ada ekspansi segala macam, hitung-hitung, wah itu kira-kira forward PI-nya, PI 1-2 tahun ke depan, kok PI jadi PI 5 nih jangan-jangan. Nah, itu coba teman-teman cari tahu. Kalau tahu mungkin boleh komen di bawah. Kalau belum tahu ya mungkin buruan join Ting. Pas mumpung kita ada promo pertama kalinya kita di open house buka 30-day investment program ya, dimana teman-teman nggak perlu komit 1 tahun dan bisa langsung lihat detailsnya di link di bio kita. Ya, kalau udah tahu emiten apa coba komen di kolom komentar ya, kita nggak akan jawab sih. Untuk for members only aja nih Kosun. Oke. I think that's it ya for peluang emas di sektor emas tahun ini. See you on the next chatting and bye bye. See you.